Halo semuanya, kembali lagi ke channel Jennifer Okadi Chandra. Saya berasal dari Prodi Manajemen dengan NIM 31125110018. Di era globalisasi, tidak ada negara yang benar-benar berdiri sendiri. Setiap negara saling terhubung, saling membutuhkan, dan saling bergantung. Sebuah ponsel yang sedang kita gunakan hari ini mungkin saja dirancang di satu negara, tetapi diproduksi di negara lain dan kemudian dijual ke seluruh dunia. Inilah yang dinamakan wajah perdagangan internasional. Setelah mendengar pernyataan ini, teman-teman pasti penasaran, apa itu perdagangan internasional? Yuk simak video penjelasan ini sampai habis. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara. Kegiatan ini mencakup ekspor dan impor. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah pembelian barang dari luar negeri. Saat ini, kita melakukan transaksi pembayaran internasional menggunakan nilai mata uang seperti rupiah, US dollar, Singaporean dollar, yen, euro, dan lain sebagainya. Tapi, kalian tahu nggak? Di zaman dulu, sebelum ada mata uang seperti ini, manusia melakukan transaksi perdagangan menggunakan apa ya? Pada tahap awal perkembangan masyarakat, manusia mulai menyadari bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri. Perbedaan kondisi lingkungan, keterampilan, serta sumber daya alam membuat setiap kelompok memiliki keunggulan masing-masing. Ada yang tinggal di daerah subur dan menghasilkan hasil pertanian melimpah, sementara yang lain hidup di wilayah perairan dengan hasil tangkapan ikan yang berlimpah. Dari sinilah muncul interaksi antar individu atau kelompok di mana mereka mulai melakukan pertukaran barang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri. Kejadian ini disebut sebagai sistem barter. Dalam sistem barter, nilai suatu barang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang seringkali dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan, kelangkaan, dan kualitas barang tersebut. Contohnya, petani menukarkan berasnya dengan kain dari pedagang. Meski sederhana, sistem ini memiliki banyak keterbatasan. Barter hanya bisa terjadi jika kedua belah pihak sama-sama membutuhkan barang yang dimiliki pihak lain. Selain itu, sulit untuk menentukan nilai tukar yang adil, terutama bagi barang yang berbeda jenis. Seiring berkembangnya peradaban, manusia mulai mencari alat tukar yang lebih praktis. Maka lahirlah konsep uang. Pada awalnya, uang berbentuk barang bernilai seperti logam mulia berupa emas dan perak yang mudah dibawa dan memiliki nilai stabil yang kemudian perlahan uang logam ini berkembang menjadi mata uang resmi yang mempermudah transaksi antar negara, mendorong munculnya pasar bebas, dan memperluas aktivitas perdagangan internasional. Pada masa kerajaan kuno hingga abad pertengahan, perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi tulang punggung interaksi antar wilayah. Perdagangan tidak lagi bersifat lokal, melainkan mulai menjangkau lintas benua. Salah satu simbol paling penting dari perkembangan ini adalah jalur sutra, sebuah jaringan rute perdagangan darat dan laut yang menghubungkan Asia Timur, Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Eropa. Jalur ini bukanlah satu jalan tunggal,
melainkan jaringan kompleks yang melintasi gurun, pegunungan, dan kota-kota penting. Para pedagang harus melewati medan berat seperti gurun Taklamakan dan pegunungan Himalaya. Perjalanan bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Oleh karena itu, perdagangan pada masa ini membutuhkan keberanian, ketahanan fisik, serta kerjasama antar pedagang dalam bentuk kafilah. Barang-barang yang diperdagangkan sangat beragam dan bernilai tinggi. Dari Asia Timur, terutama Tiongkok, komoditas utama yang diperdagangkan adalah sutra, keramik, dan kertas. Sedangkan dari India, komoditas yang diperdagangkan adalah rempah-rempah, tekstil, dan batu mulia yang menjadi daya tarik utama dalam jalur perdagangan sutra ini. Sementara dari Timur Tengah dan Eropa, komoditas yang diperdagangkan adalah logam, kaca, serta produk-produk kerajinan. Di jalur perdagangan ini, sutra menjadi komoditas paling terkenal karena kualitasnya yang halus dan eksklusif, sehingga sangat diminati oleh kalangan bangsawan di Eropa. Namun, jalur sutra bukan hanya berperan sebagai jalur perdagangan barang saja. Jalur ini juga berperan sebagai jalur penyebaran budaya dan peradaban. Di jalur ini, agama-agama besar seperti Buddha, Islam, dan Kristen mulai menyebar melalui interaksi para pedagang dan musafir. Berbagai macam bahasa, seni, ilmu pengetahuan, bahkan teknologi seperti pembuatan kertas dan buku mesiu juga ikut tersebar di jalur sutra ini. Selain jalur darat, jalur perdagangan lewat jalur laut juga berkembang pesat. Hal ini dikarenakan laut menjadi alternatif yang lebih efisien untuk mengangkut barang dalam jumlah besar. Jalur laut ini menghubungkan Asia Tenggara, India, Timur Tengah, hingga Afrika Timur. Wilayah Nusantara, termasuk Indonesia, menjadi titik strategis dalam perdagangan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di pasar global saat itu. Jalur perdagangan laut yang berkembang pesat ini membuat banyak pelabuhan-pelabuhan besar mulai bermunculan dan menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kota-kota pelabuhan seperti Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang dari Arab, India, Tiongkok, dan Eropa berkat jalur perdagangan sutra ini. Di tempat-tempat ini, terjadi interaksi lintas budaya yang intens, yang menciptakan masyarakat yang multikultural. Dengan berkembangnya jalur perdagangan ini, dunia menjadi semakin terhubung. Meskipun belum ada teknologi modern, interaksi antar wilayah, terutama dalam bidang ekonomi, sudah menunjukkan ciri-ciri awal globalisasi. Perdagangan global tidak hanya memperkaya ekonomi, tetapi juga membentuk hubungan antar bangsa yang saling memengaruhi hingga saat ini. Pada abad ke-16 hingga ke-18, dunia memasuki era perubahan besar yang ditandai dengan berkembangnya perdagangan internasional dan munculnya kekuatan ekonomi baru di Eropa. Masa ini sering disebut sebagai era awal globalisasi, di mana hubungan antar negara tidak lagi terbatas secara lokal, tetapi mulai meluas lintas benua melalui jalur laut. Perubahan ini tidak terlepas dari keberhasilan bangsa-bangsa Eropa seperti negara Inggris, negara Prancis, dan negara Spanyol dalam melakukan penjelajahan samudra mereka.
Ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh negara-negara ini membuka jalur perdagangan baru di daerah Asia, Afrika, dan Amerika yang sebelumnya sulit dijangkau. Dalam konteks inilah lahir sebuah paham ekonomi yang dikenal sebagai merkantilisme. Apakah kalian tahu apa itu merkantilisme? Teori merkantilisme ini adalah teori yang menekankan bahwa kekuatan dan kejayaan suatu negara sangat ditentukan oleh kekayaan yang dimiliki negara tersebut, terutama kekayaan dalam bentuk logam mulia seperti emas dan perak. Semakin banyak cadangan emas yang dimiliki suatu negara, maka semakin kuat pula negara tersebut di mata dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, para negara ini menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang ketat di mana pemerintah mengontrol penuh aktivitas perdagangan dengan cara yang pertama, mendorong ekspor sebanyak mungkin, kedua, membatasi impor melalui tarif tinggi, kemudian memberikan monopoli perdagangan kepada perusahaan tertentu, dan yang terakhir, mengembangkan industri dalam negeri. Salah satu ciri utama merkantilisme adalah adanya praktik kolonialisme. Negara-negara Eropa berlomba-lomba menguasai wilayah baru di luar benua mereka. Negara-negara yang dikuasai ini kemudian disebut sebagai negara koloni. Para koloni ini memiliki peran penting untuk meningkatkan ekonomi negara induk, yaitu sebagai yang pertama penyedia bahan mentah seperti rempah-rempah, kapas, dan logam. Kemudian menjadi pasar bagi produk jadi dari negara induk. Namun, sistem ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara negara penjajah dan wilayah koloni, karena seluruh aktivitas ekonomi di negara koloni diatur demi kepentingan negara induk, sehingga masyarakat lokal di negara koloni tidak memiliki kebebasan ekonomi. Selain itu, merkantilisme juga melahirkan sistem monopoli perdagangan, di mana perusahaan-perusahaan besar diberi hak istimewa oleh pemerintah untuk menguasai perdagangan di wilayah tertentu. Hal ini membuat persaingan menjadi tidak sehat dan menghambat pertumbuhan pelaku usaha kecil. Seiring waktu, kritik terhadap merkantilisme mulai muncul, terutama dari para pemikir ekonomi klasik seperti Adam Smith. Dalam karyanya The Wealth of Nations, ia menentang campur tangan pemerintah yang berlebihan dan mendorong sistem perdagangan bebas. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar lahirnya sistem ekonomi modern yang lebih terbuka dan kompetitif, menggantikan dominasi merkantilisme. Namun di balik kejayaannya, merkantilisme membawa berbagai dampak negatif yang signifikan. Pertama, eksploitasi besar-besaran terhadap wilayah koloni. Daya alam yang terbatas dan tenaga kerja dipaksa bekerja dalam kondisi yang berat. Hal ini menimbulkan penderitaan panjang bagi masyarakat di wilayah jajahan. Kedua, terhambatnya kebebasan perdagangan. Perdagangan lokal tidak dapat bersaing secara adil karena semua diatur oleh pemerintah dan perusahaan monopoli. Akibatnya, ekonomi lokal tidak berkembang secara optimal. Yang ketiga, meningkatnya konflik antar negara Eropa. Persaingan untuk menguasai wilayah dan sumber daya memicu berbagai peperangan. Salah satu contohnya adalah konflik antar kekuatan kolonial dalam memperebutkan jalur perdagangan strategis. Keempat, ketimpangan ekonomi yang tajam. Negara penjajah semakin kaya, sementara wilayah koloni tetap miskin dan tertinggal. Sistem ini menciptakan ketidakadilan yang dampaknya masih terasa hingga masa modern.
Seiring waktu, kritik terhadap merkantilisme mulai muncul, terutama dari para pemikir ekonomi klasik seperti Adam Smith. Dalam karyanya The Wealth of Nations, ia menentang campur tangan pemerintah yang berlebihan dan mendorong sistem perdagangan bebas. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar lahirnya sistem ekonomi modern yang lebih terbuka dan kompetitif, menggantikan dominasi merkantilisme. Pada era klasik, dunia mengalami titik balik besar dalam cara memahami perdagangan dan ekonomi. Jika pada masa sebelumnya pemikiran merkantilisme mendominasi dengan anggapan bahwa kekayaan negara diukur dari akumulasi emas dan perak serta kebijakan proteksi perdagangan, maka memasuki abad ke-18 lahirlah revolusi pemikiran baru yang lebih rasional, sistematis, dan berlandaskan pada kebebasan tiap individu. Perubahan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan dari revolusi industri yang mengubah struktur produksi serta semangat pencerahan yang mendorong penggunaan akal dan logika dalam memahami dunia. Dalam konteks ini, muncullah dua tokoh penting dalam teori ini, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Melalui karya monumentalnya yang berjudul The Wealth of Nations, Adam Smith menggugat fondasi merkantilisme, di mana dalam buku ini ia menegaskan bahwa sumber kekayaan adalah produktivitas, bukan sekedar hanya logam mulia. Kemudian pembagian kerja atau bisa juga disebut sebagai division of labor bisa meningkatkan efisiensi produksi pada pasar bebas yang memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih optimal. Smith juga memperkenalkan konsep keunggulan absolut, yaitu setiap negara sebagian memproduksi barang yang dapat dihasilkan dengan lebih efisien dibandingkan negara lain. Dengan demikian, perdagangan menjadi kerjasama yang saling menguntungkan, bukan hanya kompetisi destruktif. Selain itu, konsep invisible hand menjelaskan bahwa ketika individu mengejar kepentingan pribadi dalam pasar bebas, mereka juga secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemikiran Adam Smith kemudian disempurnakan oleh David Ricardo melalui teorinya tentang keunggulan komparatif. Dalam karyanya yang berjudul On the Principles of Political Economy and Taxation, David Ricardo menjelaskan bahwa perdagangan tetap menguntungkan kedua belah pihak meskipun satu negara lebih efisien dalam semua produksi. Kemudian yang menentukan adalah biaya peluang atau bisa juga disebut sebagai opportunity cost. Selanjutnya, negara harus fokus pada bagian produksi dengan biaya relatif paling rendah. Konsep ini memperluas logika perdagangan internasional, yang artinya bahkan negara yang kurang unggul tetap bisa mendapatkan manfaat dari spesialisasi dan pertukaran. Pemikiran Adam Smith dan David Ricardo meninggalkan warisan intelektual yang sangat besar dalam dunia ekonomi. Antara lain yang pertama itu, pemikiran mereka berdua menjadi dasar ekonomi pasar bebas, di mana gagasan mereka menjadi fondasi sistem kapitalisme modern yang menekankan kebebasan individu dalam berproduksi dan berdagang.
Yang kedua, perdagangan internasional modern. Teori keunggulan absolut dan komparatif masih menjadi dasar dalam analisis perdagangan global hingga saat ini. Kemudian yang ketiga ada efisiensi dan spesialisasi, di mana di dunia industri dan globalisasi terjadi perkembangan berdasarkan prinsip bahwa setiap pihak fokus pada keunggulan masing-masing. Kemudian ada kritik terhadap proteksionisme, di mana pemikiran mereka menantang kebijakan pembatasan perdagangan yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun meskipun demikian, warisan ini juga memunculkan perdebatan. Dalam praktiknya, perdagangan bebas tidak selalu menghasilkan distribusi keuntungan yang merata. Beberapa negara atau kelompok masyarakat masih bisa tertinggal jika mereka memiliki daya saing yang cukup. Kemudian akhir kata dari pembahasan tentang teori era klasik ini adalah era klasik menandai titik balik dalam sejarah pemikiran ekonomi, dari kontrol ketat negara menuju kebebasan individu dan efisiensi pasar. Melalui gagasan Adam Smith dan David Ricardo, dunia mulai memahami bahwa perdagangan bukan sekedar perebutan kekayaan, melainkan sarana untuk menciptakan kemakmuran bersama. Warisan intelektual. Perdagangan internasional pada dasarnya merupakan refleksi dari ketidaksempurnaan distribusi sumber daya dan kemampuan produksi antar negara. Tidak ada satu negara pun yang sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri dengan efisien. Perbedaan dalam hal teknologi, tenaga kerja, modal, serta kondisi geografis mendorong suatu negara untuk saling berinteraksi melalui perdagangan. Dalam upaya memahami fenomena ini, para ekonom sejak abad ke-18 telah merumuskan berbagai teori yang tidak hanya menjelaskan alasan mengapa terjadinya perdagangan, tetapi juga pola spesialisasi dan keuntungan yang diperoleh. Teori pertama yang akan dibahas kali ini adalah teori perkembangan mutlak. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith dalam karyanya yang berjudul The Wealth of Nations. Ia menolak pandangan merkantilisme yang menekankan akumulasi kekayaan melalui pembatasan perdagangan. Menurut Smith, perdagangan akan terjadi jika suatu negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu secara lebih efisien dibandingkan negara lain. Efisiensi ini dapat diukur melalui jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit, waktu produksi yang lebih cepat, biaya produksi yang lebih rendah. Lalu implikasi utamanya adalah setiap negara sebaiknya melakukan spesialisasi produksi pada barang yang memiliki keunggulan mutlak, kemudian menukarkannya dengan barang lain di pasar internasional. Untuk analisis kritisnya, teori ini memberikan dasar penting tentang efisiensi, namun memiliki keterbatasan karena teori ini tidak menjelaskan perdagangan jika satu negara lebih unggul dalam semua sektor dan mengabaikan faktor biaya peluang. Teori selanjutnya yang akan saya bahas adalah teori keunggulan komparatif, atau dalam bahasa Inggrisnya juga dapat disebut sebagai comparative advantage, yang
merupakan teori penyempurnaan dari David Ricardo, di mana David Ricardo ini mengembangkan teori keunggulan komparatif yang menunjukkan bahwa perdagangan tetap menguntungkan bahkan jika suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak. Konsep utama dalam teori keunggulan kumulatif ini adalah biaya peluang atau opportunity cost, yaitu pengorbanan yang harus dilakukan untuk memproduksi suatu barang dibandingkan barang lain. Prinsip dasar dalam teori ini adalah negara akan mengekspor barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah. Lalu negara akan mengimpor barang dengan biaya peluang lebih tinggi. Kekuatan dari teori ini adalah lebih realistis dibanding teori sebelumnya, sekaligus menjelaskan perdagangan global secara lebih luas. Namun kekurangannya adalah teori ini mengasumsikan kondisi ideal, yaitu kondisi tanpa biaya transportasi dan tanpa hambatan perdagangan. Dan teori ini juga mengabaikan peran teknologi modern dan globalisasi. Teori ketiga yang akan saya bahas adalah teori Heckscher-Ohlin, atau bisa juga disingkat sebagai HO Theory. Teori ini dikembangkan oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Teori ini berfokus pada perbedaan kepemilikan faktor produksi antar negara. Faktor produksi utama tersebut meliputi tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Kemudian, inti yang dibahas dalam teori ini adalah negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah. Kemudian, negara akan mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang langka. Contohnya adalah negara berkembang yang mengekspor produk padat karya. Kemudian, negara maju yang mengekspor produk padat modal. Analisis kritis dari teori ini adalah meskipun teorinya logis, masih muncul fenomena seperti paradoks Leontief yang menunjukkan bahwa negara kaya modal tidak selalu mengekspor barang padat modal. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain seperti teknologi, kualitas sumber daya manusia, inovasi, juga memiliki peran penting. Teori keempat yang akan saya bahas adalah teori siklus hidup produk, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Product Life Cycle Theory. Teori ini diperkenalkan oleh Raymond Vernon dan berfungsi untuk menjelaskan dinamika perdagangan dalam era industri modern. Teori ini menekankan bahwa perdagangan dipengaruhi oleh tahapan perkembangan suatu produk, yaitu yang pertama ada tahap perkenalan, di mana produk baru diciptakan di negara maju, dan produksi masih terbatas dan fokus pada pasar domestik. Yang kedua itu ada tahap pertumbuhan, di mana permintaan mulai meningkat dan produk mulai diekspor ke negara lain. Dan tahap terakhir adalah tahap kedewasaan, di mana produksi tersebut berpindah ke negara berkembang agar biaya yang dikeluarkan lebih rendah dan negara asal bisa menjadi importir. Berdasarkan penjelasan teori tersebut, dapat kita analisis secara kritis bahwa tidak semua produk mengikuti pola ini.
Teknologi digital mempercepat siklus produk, dan globalisasi membuat lokasi produksi lebih fleksibel. Kemudian, apa saja manfaat perdagangan internasional? Yang pertama adalah memungkinkan setiap negara memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Yang kedua, mendorong peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, transfer teknologi dan pengetahuan di mana negara berkembang dapat belajar dari negara maju, baik dalam hal teknik produksi, manajemen, maupun inovasi. Yang keempat, mempererat hubungan antar negara. Aktivitas ekonomi yang saling bergantung menciptakan kerjasama yang lebih luas, baik dalam bidang politik, sosial, maupun budaya. Namun, perdagangan nasional juga memiliki tantangan. Ketergantungan yang berlebihan pada impor dapat melemahkan industri dalam negeri, sementara persaingan global dapat menekan pelaku usaha lokal yang belum siap. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat agar perdagangan internasional benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional. Pada akhirnya, perdagangan internasional bukan sekadar pertukaran barang dan jasa antar negara. Ia adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan, menghubungkan budaya, teknologi, dan harapan dari berbagai penjuru dunia. Di balik setiap produk yang melintasi batas negara, terdapat cerita tentang kerjasama, persaingan, dan upaya manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dari teori keunggulan hingga praktik globalisasi modern, perdagangan internasional terus berkembang, membentuk wajah dunia yang semakin saling terhubung. Namun, di tengah peluang besar, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, ketimpangan, ketergantungan, dan dampak terhadap lingkungan. Disinilah peran kita menjadi penting, sebagai generasi yang tidak hanya memahami, tetapi juga mampu mengelola perdagangan global secara bijak dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, perdagangan internasional bukan hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun dunia yang lebih adil, seimbang, dan saling menguntungkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.